Kenapa? Ada yang pernah nanya saya, kenapa Ustadz kan riba nggak kayak bunuh orang gitu, nggak kayak misalnya contoh pelecehan seksual atau segala macamnya. Kenapa riba itu parah banget? Karena riba itu, saya juga kuliah di IPB dan katanya IPB itu salah satu plesetannya adalah Institut Perbankan Bogor. Karena banyak lulusannya yang ikut perbankan. Dan saya juga dulu ketika zaman-zaman dulu rutin juga ngisi di beberapa perbankan. Dan kita juga ngasih tahu pada mereka seperti apa yang ditanyakan. Pertama gini, kalau kita jelaskan tentang masalah riba, riba ini adalah satu-satunya dosa di dalam Al-Quran yang diancam perang sama Allah dan Rasul. Jadi saking ngerinya, riba ini diancam perang sama Allah dan Rasul. Dan kita nggak akan mungkin menang perang melawan Allah dan Rasul. Dan riba ini dalam salah satu hadis disampaikan bahwasanya dosanya yang paling ringan seperti menyetubuhi ibu kandung sendiri. Jelas ya? Nggak mungkin kita bayangkan di dalam kepala kita, tapi itu yang terjadi. Maksudnya Rasul menyampaikan dengan cara seperti itu, bahwasanya riba ini termasuk dosa yang paling berat. Kenapa? Ada yang pernah nanya saya, kenapa Ustadz kan riba nggak kayak bunuh orang gitu, nggak kayak misalnya contoh pelecehan seksual atau segala macamnya. Kenapa riba itu parah banget? Karena riba itu bisa menyebabkan problematika ekonomi sehingga bisa masuk ke dalam dosa-dosa yang lain. Jadi kayak puasa itu meningkatkan ibadah-ibadah lain, riba ini bisa meningkatkan dosa-dosa yang lain. Nih. Saya kasih tahu ya, contoh ya misalnya ya. Nih lihat, simulasi, kita simulasi. Ustadz Maliki punya duit 100 juta. Felix Xiao punya duit 100 juta. Bu Umah buat bank. Taruh lagi gitu ya. Kita nyimpen uangnya di bank. Berarti tadi Ustadz Maliki punya duit berapa? 100. Saya punya duit berapa? Berarti saya nyimpen di bank Bu Umah namanya. Oke, kita balik aja. Bu Umah punya duit 100, saya punya duit 100. Bank Maliki, nah ini ada Bank Maliki. Kita berdua nyimpen duit di Bank Maliki 200 juta. Berarti secara ekonomi duit yang beredar di lapangan berapa? 200 juta. Paham sampai di sini? Oke. Tapi tahu nggak cara bank bekerja seperti apa? Nih lihat cara bank bekerja. Bank itu nggak punya uang karena Bank Maliki tadi nerima duit dari saya dan Bunda Umah. Sama-sama 100 juta tinggal 200 juta. Bunda siapa namanya Bunda? Lesti. Bunda Lesti minjem dari Bank Maliki. Berapa minjemnya? Mau minjem sebanyak-banyaknya. Oke kata Bank Maliki, aku cuma bisa minjemin 150 juta. Taruhlah ya, aku cuma bisa minjemin 150 juta. Karena 50 juta harus aku tahan. Kalau Felix sama Bu Uma mau narik duitnya. Paham sampai di sini ya? Oke, berarti dia minjemin 150 juta dengan bunga 10%. Itu udah murah banget tuh. Paham sampai di sini? Berarti bunganya berapa? Tahun depan harus balikin berapa? 150 plus 15, 165 juta. Paham sampai di sini? Oke, sekarang kita coba lihat. Tadi duit di lapangan 200 juta. Sekarang Bu Lesti pegang uang berapa? 150. Bunda Umah punya duit berapa? 100. Aku punya duit berapa? 100. Berarti berapa sekarang duit beredar di lapangan? Realnya 200 plus 150 juta plus piutang yang nanti akan dikembalikan dalam bentuk bunga 15 juta. Berarti sekitar berapa? 365 juta di lapangan sekarang. Bank pegang berapa? 50. Jelas ya? Berarti 365 juta. Awalnya 200 jadi 365 juta. Ibu siapa namanya Ibu? Tia. Nia. Bu Nia jualan bakso. Dulu pas duit masih 200 juta, ibu jual bakso satu mangkok 10.000. Sekarang duit yang beredar di lapangan 365 juta, ibu jual bakso berapa? Oh nggak mungkin 10.000, karena duitnya udah semakin berkurang nilainya. Karena duit semakin banyak semakin berkurang nilainya kan, supply and demand. Maka ibu naikin harga dong. Berapa Bu mau jual Bu? Ya supaya balik modal aku jual 25.000 lah. Oke, yang lain-lain yang gak ikut dalam perbankan ini, loh kok naik? Duit yang tadi saya pegang 100.000 bisa beli 10 mangkok, sekarang cuma bisa beli 4 mangkok. Dalam dunia ekonomi namanya inflasi. Jelas sampai di sini? Artinya apa? Daya beli duit menurun, yang paling untung siapa? Bank Maliki. Gak punya kerjaan apa-apa, tiba-tiba dapat 15 juta dari Bu Lesti balikin. Jelas sampai di sini ya? Dalam kenyataan yang ada lebih parah daripada itu. Makanya kenaikan barang-barang, lalu kemudian buat kriminal, buat orang kemudian semua yang minjem kemudian jadi foreclosure, nggak bisa bayar, diambil kemudian ininya usahanya dan segala macam. Ini kerusakannya parah dan ini udah diketahui dari zaman Rasulullah. Bayangin ya, tahu kafir Quraisy? Tahu kafir Quraisy?
Kafir Quraisy itu salah satu usaha kayanya adalah riba. Adalah minjemin kemudian balik dengan duit lebih banyak. Tapi ketika mereka memperbaiki Ka'bah, ada orang yang paling kaya di antara mereka namanya Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid bilang gini, guys, kita kan lagi renovasi Ka'bah nih ya guys, gua tahu harta lu ada yang haram ada yang enggak. Nah untuk renovasi Ka'bah jangan pakai harta haram. Jelas sampai di sini? Berarti mereka kalau harta-harta dari riba tuh mereka nggak pakai untuk renovasi Ka'bah. Itu orang kafir Quraisy. Berarti bagi orang kafir Quraisy riba itu uang baik atau uang jahat? Jelas sampai di sini. Oke, sekarang aku mau ngasih tahu tentang Islam. Islam tahu persis bagaimana kerusakan riba. Maka Allah dan Rasul keras banget dengan riba. Siapa yang diancam? Ada 4 orang. 1, yang memberi riba. 2, yang memakan riba. Yang ketiga, yang mencatat transaksi riba. Yang keempat, yang menjadi saksi daripada transaksi riba. Bagi 4 ini saya nggak punya sesuatu kayak peringanan. Saya nggak bisa bilang tetap boleh, saya nggak bisa bilang begitu. Maka ketika saya ngisi di bank, itu yang saya bilang. Saya bilang 4 ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini dilarang oleh Allah. Makanya biasa setelah saya ngisi bedol desa tuh. Artinya bank-bank tuh pada keluar orang-orangnya. Karena ya gimana, saya nggak bisa untuk membenarkan. Karena ini dalil yang saya pegang, setidaknya keyakinan saya seperti itu. Gitu kan ya, oke, itu adalah tentang 4 tadi. Lalu bagaimana dengan penghasilannya? Oke, sekarang kita masuk kepada ada seorang anak, bapaknya pegawai bank. Lalu kemudian dia kuliah. Waktu itu kita tanya pada ustadz kita, gimana hukumnya bapak kita kerjanya nggak halal, misalnya salah satu kerjaan misalnya kayak di bank yang 4 tadi, lalu dia punya penghasilan untuk biayain anaknya. Maka jawabannya sederhana, yang tanggung jawab bapaknya, uangnya yang dia dapat itu adalah dari usaha yang diharamkan oleh Allah, tapi ketika dia pakai itu bukan tanggung jawab anaknya. Jelas sampai di sini? Jadi anaknya nggak ada tanggung jawab di situ. Karena di antara penghasilan bapaknya selain daripada sesuatu yang haram, ada yang halal juga kan. Yang dia lakukan menghabiskan waktu, lalu kemudian untuk sesuatu yang lain kan bukan hanya riba doang. Jadi itu adalah urusan bapak ibunya, bukan sama anaknya. Nah sekarang kalau ada suami kita atau kita sendiri yang kemudian terlibat dalam perkara-perkara yang haram, misalnya kerjaan-kerjaan yang haram. Pertama yang saya sarankan adalah minta kepada Allah ampun banyak-banyak. Minta pada Allah ampun banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Dengan istighfar itu Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan kasih jalan keluar. Istighfar pada Allah banyak-banyak, niatin ya Allah mudahkan saya untuk cari pekerjaan yang halal. Insya Allah. Yang kedua, tetap banyak-banyak belajar. Jangan ketika kita tahu bahwasanya ini adalah haram, lantas aku nggak mau datang ke pengajian lagi. Lah, bapak ibu mau nggak datang ke pengajian, tetap hukumnya haram. Bisa dipahami ya? Datang ke pengajian sehingga lama-lama hati kita menjadi semakin yakin dengan janji Allah bahwasanya kalau kita meninggalkan sesuatu karena Allah yang haram, Allah akan gantiin dengan sesuatu yang lebih baik. Yang ketiga, didik keluarganya supaya keluarganya siap dengan keputusan terbaik yang akan diambil. Karena ada orang yang nggak melakukan ini, ujung-ujungnya dia cuma main keluar-keluar aja, keluarganya kacau. Akhirnya dia bilang enggak, ini demi Allah. Ya demi Allah betul, tapi keluarganya dididik dulu dong. Nah minta banyak-banyak istighfar, belajar tetap, lalu kemudian yakinin anak istrinya, keluarganya supaya dia bisa mengambil keputusan terbaik. Orang tuanya juga, biasanya orang tua tuh yang bilang, eman-eman gajimu. Iya kan ya, ya bismillah, itu karena Allah. Gitu ya. Jadi dididik dulu, itu jawabannya. Jadi kira-kira gitu. Ada tambahan? Tambahan sedikit Bunda, ayah bunda sekalian. Tadi kalau dalil tadi udah jelas bahwa riba itu dilarang dalam Islam. Yang kedua, bukan semata-mata di dalam Islam, semua agama itu sebenarnya adalah mengharamkan riba. Ya, semua kitab suci itu mengharamkan riba. Yang kedua, riba itu adalah cara untuk menjajah seseorang. Jadi cara menjajah seseorang itu adalah dengan memberikan hutang dan diikat dengan riba. Kenapa? Karena dengan riba itu seseorang yang berhutang dengan riba itu akan selalu terikat dan tergadai dengan yang memberi hutang, ya. Dan ditambah lagi, ya, kata Allah dalam Al-Quran, kalau sudah tahu itu haram, sudah diperintahkan untuk ditinggalkan, tetapi masih juga mengambil, memberi atau menjadi saksi atau
mencatat transaksi riba, kata Allah, sampaikan kepada dia, Allah dan Rasul akan memeranginya. Dan Allah dan Rasul memerangi kita itu dengan aspek-aspek yang kita nggak tahu. Contoh, mohon maaf, diantaranya adalah saya sering beri contoh, ada orang per bulan penghasilannya 10 juta. Tetap anaknya 5 misalkan, penghasilannya hanya 10 juta. Tetapi setiap bulan anaknya bisa makan, sekolahnya terbayar, semuanya sehat, bisa sedekah, bisa nabung, bisa ibadah, bisa ikut pengajian. Ada orang yang penghasilannya per bulan 100 juta. Anaknya mohon maaf mungkin cuma 1, tetapi 100 juta ini mungkin ada yang keliru pendapatannya dari yang haram. Tetapi setiap akhir bulan selalu hutangnya bertambah, penyakitnya mungkin selalu terus diuji, sulit ibadah, suami istri sering cekcok. Ini artinya bisa jadi ada perang melawan Allah, ada keberkahan yang dicabut oleh Allah. Ingat, keberkahan itu harus dikejar lebih utama, bahwa keberkahan itu adalah ziyadatul khair. Bertambahnya nikmat, bertambahnya rizki, bertambahnya harta harus diikuti dengan bertambahnya tumakninah, bertambahnya tenang kita beribadah, bertambah baiknya suami istri, bertambah akurnya dengan keluarga, bertambah baiknya dengan sanak famili, dan mudah-mudahan harta itu bersumber dari yang halal. Kalau ternyata harta itu semakin banyak, tetapi semakin sulit ikut pengajian, semakin tidak akur dengan pasangan, semakin cuek dengan anak, semakin sulit ibadah, semakin tidak tumakninah kita sholat. Nah, ini mungkin ada yang perlu diperbaiki dan di cross check dari harta kita. Terutama apa? Ya, memang riba, kata para ulama, telah aku buka Al-Quran, telah aku buka kitab-kitab. Tidak ada dosa yang lebih mengerikan daripada dosa riba tersebut. Mudah-mudahan saudara kita yang masih terlilit atau berinteraksi dengan riba, Allah kuatkan imannya, Allah banyakkan ilmunya, dan kemudian keluarga mendukungnya, dan kemudian mendapatkan rezeki yang lebih luas dan lebih berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Karena Ustadz Maliki juga ada di grup pengusaha ya, pengusaha anti riba juga dia, sehingga banyak berusaha dengan kayak gini-gini. Jadi nanti bisa juga mungkin dikasih kajian tentang riba juga. Zon atau prasangka. Jadi gini ya, saya pernah ditanyakan apa beda antara zon sama hati-hati. Apa beda antara zon sama hati-hati? Karena zaman sekarang dunia itu sudah hancur, dunia itu udah aneh-aneh. Contoh ya, sekarang saya mau nanya nih, pernah pergi ke Mekah sama Madinah? Pernah. Orang pergi ke Mekah Madinah itu karena iman, betul kan ya? Apalagi orang-orang Indonesia. Udahlah imannya diuji, harganya mahal. Setidaknya tiket pesawat ke sana nggak ada yang di bawah 5 juta, betul nggak? Berarti kan mahal kan, perlu persiapan uang. Orang Indonesia pergi sana pasti karena iman. Pertanyaannya, kalau kita sudah sampai sana, ada nggak orang di Mekah dan Madinah nipu? Ada nggak? Ada. Ada banyak orang-orang di sana nipu. Contoh ya, makanya kan dibuatkan video-video peringatan. Hati-hati kalau pas kita lagi beribadah, apalagi orang-orang Indonesia nih. Orang Indonesia tuh baik-baik. Bener-bener hatinya tuh lembut banget. Bener-bener hatinya tuh gak ada sama sekali zon pada orang. Nih, lihat ya. Tiba-tiba ada yang nanya di sebelah. Assalamualaikum. Do you speak English? Iya kan? Biasanya kan kayak gitu kan ya. Ujung-ujungnya dia minta uang. Sekarang saya mau nanya. Kalau dia jujur, kita kasih uang, kita berpahala. Kalau dia gak jujur, kita kasih uang, berpahala gak? Berpahala juga insya Allah. Kan urusan dia kalau dia mau kemudian bohong. Tapi problemnya tidak hanya sampai di titik itu. Kadang-kadang ada yang sampai merugikan. Merugikan dia sebagai jamaah. Di titik itulah namanya awareness itu penting atau kehati-hatian itu penting. Apalagi sudah ada kasusnya. Contoh lagi misalnya. Bapak Ibu tahu bahwa saya salah satu gibah yang boleh adalah menggibahi orang-orang yang sudah nyata kemungkarannya. Contoh ya, ada satu orang misalnya kerjaannya minjem terus. Gue punya temen bingung nih gue nih, kenapa? Dia pinjem duit gue, sampai sekarang belum dibalikin. Dia juga minjem ke gue. Paham? Berarti kita sudah tahu nih ada orang yang kerjaannya gali tutup lubang. Punya utang ternyata di 11 orang yang berbeda.
Ada loh model-model orang kayak begini. Dan kadang-kadang bukan hanya 100-200 ribu. Tapi bisa jadi miliaran. Pertanyaannya, kalau dia di circle kita nih. Dia di circle kita, lalu kita tahu orang ini udah ngutang kemana-mana nih. Dia deket sekarang sama teman kita. Kita harus ngomong gak? Hati-hati, bukan apa-apa nih. Cuma mau ngasih tahu aja. Orang ini dia udah utangin. Dan selama 2 tahun dia belum balikin. Terus orang yang tadi kita peringatkan bilang, jangan zon. Salah siapa? Salah yang ngomong dong, itu bukan zon. Itu namanya ngasih tahu. Oke, berarti ada 2 sudah ya. Pertama, kehati-hatian. Ketika sudah banyak terjadi hal-hal yang merugikan, itu bukan zon. Yang kedua, dalam perkara munkar yang sudah jelas, itu juga bukan zon. Yang ketiga, kita masuk ke bandara. Ada polisi, ada satpam yang tugasnya meriksa. Betul kan ya? Apa yang nggak boleh dibawa dalam pesawat? Air masih oke lah. Pisau jelas ya, pisau nggak boleh, senjata nggak boleh, barang-barang berbahaya nggak boleh, betul? Maka ketika kemudian satpam bilang, ibu mohon maaf, coba dibuka tasnya, saya mau periksa. Kamu jangan zon dong, kamu kan sama-sama muslim. Enggak, dia lagi melakukan tugas. Berarti kalau tugasnya polisi, dia harus curiga. Dia curiga ini orang-orang bisa jadi merusak ketentraman, keamanan. Askar-askar yang ada di Masjidil Haram itu harus curiga. Karena memang tugasnya curiga. Itu bukan zon. Jelas ya? Oke, sekarang kita kemudian bahas. Zon mana yang tidak boleh. Di dalam surat Hujurat, zon yang kemudian tidak diperbolehkan adalah orang-orang yang berprasangka buruk terhadap saudaranya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara-perkara yang baik. Contoh, ada seseorang lagi nyumbang. Kayak tadi saya bilang, saya nyumbang 10 juta ya. Niatan saya yang jaga. Niatan saya yang jaga. Niatan saya apa? Semua orang tahu kalau saya nyumbang, berarti saya bukan cuma ngomong doang. Ketika saya ngajak pada bapak ibu untuk nyumbang, saya juga nyumbang. Bisa difahami sampai di sini? Tiba-tiba ada yang ngomong, Felix itu riak. Nyumbang kok diomongin. Itu zon tuh. Jelas sampai di sini? Tugas saya menjaga niatan saya. Tugas Anda tidak memeriksa niat saya. Jelas sampai di sini? Itu zon. Jelas ya? Nah, zon itu adalah dia berprasangka buruk terhadap perkara-perkara yang baik. Yang memang bukan tugas dia. Kan dia kan bukan malaikat. Artinya adalah itu bukan tugas dia. Tapi kalau memang tugas dia kayak satpam, memang meriksa barang, ya itu harus. Tapi kalau kayak tadi itu bukan zon. Apalagi misalnya zon atau dia berprasangka buruk terhadap Allah, itu juga nggak boleh. Kayaknya Allah nggak perhatian deh sama aku. Kayaknya Allah nggak akan ngasih deh. Itu zon yang buruk kepada Allah. Itu juga nggak boleh. Tapi ada temennya ngaji atau tahajud. Itu mah kayak tadi. Itu mah cuma untuk nyari perhatian doang. Itu zon. Jadi zon adalah berprasangka buruk dalam perkara-perkara kebaikan. Terjadi di zamannya Rasulullah. Di zaman Rasulullah, Rasul bilang pergi jihad. Ayo siap-siap sekarang kita pergi jihad. Ada orang yang lalai. Walaupun kemudian dia sudah disuruh persiapan, nggak siap-siap. Pas Rasul pergi ketinggalan. Namanya Ka'ab bin Malik. Lalu kemudian Rasul nanya, Ka'ab bin Malik mana pas lagi pergi? Gak ada orangnya nih. Sahabat bilang, ya Rasulullah dia termasuk orang-orang yang lalai. Dia termasuk orang yang gak siap-siap. Aku tahu betul dia gak siap-siap. Apa kata Rasulullah? Kenapa kamu gak nyari husnudzon kepada saudaramu? Paham maksudnya? Padahal benar nggak dia nggak siap-siap? Benar. Sahabat ini tahu nggak? Tahu. Tapi bahkan kayak gitu kata Rasulullah, coba cari dulu kebaikan pada saudaramu. Kamu cari dulu, kalau nggak bisa cari 1, cari 20. Kalau nggak bisa cari 20, cari 30, cari 100. Supaya kamu tuh nggak suudzon pada kebaikan saudaramu. Kalau kamu salah gimana? Paham ya? Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau yang lain-lain tadi, ya itu memang tugasnya boleh. Kemungkaran yang nyata itu tidak termasuk zon. Satu lagi adalah kalau sudah terjadi terus menerus kayak kasus misalnya penipuan di Masjidil Haram dan seterusnya. Karena gini ya, coba lihat ya. Di Masjidil Haram kalau ada orang benar-benar bermasalah, harusnya bukan ngumbungin Anda lalu nanya do you speak English, jelas ya. Tapi harusnya dia nyari askar dong. Saya lagi ada masalah nih, gitu kan ya. Saya lagi nggak bisa pulang. Kira-kira ada solusi nggak bagi saya? Kan harusnya nyari askar. Mohon maaf nih, mohon maaf banget. Saya tuh berkali-kali gini, Ustadz ini ada mu'alaf datang. Ini kayaknya mu'alafnya perlu bantuan. Jadi gini,
Apakah saya harus suuzon pada semua, harus kemudian mengatakan setiap yang datang pasti dibantu? Enggak, harus diverifikasi kan ya. Karena verifikasi termasuk perintah Allah yang lain. Karena ternyata dalam kasus saya nanganin para mualaf, memang ada mualaf-mualaf yang niatnya nggak baik. Datang ke masjid ini ngomongnya sama, besok ke masjid yang lain. Besok lagi ke masjid yang lain. Kan jadinya orang-orang yang berniat baik, jadinya dalam tanda kutip dirugikan. Ada orang-orang kayak gini, besok kalau kita cuma begini aja terus nggak berbuat sesuatu penanganan, besok kalau ada orang berbuat baik jadinya nggak jadi. Kenapa? Kapok orang berbuat baik gara-gara kena tipu. Kemarin tuh aku baik loh sama orang, tapi ternyata nggak gitu, jadi kapok. Nah, maka ketika ada mualaf datang ke aku, biasanya aku bilang kita punya satu organisasi komunitas, coba ke situ dulu, biar diverifikasi benar nggak memang masalahnya. Nih lihat ya, problem-problem kayak gini. Ada yang datang. Saya ini anak saya sudah lama banget nggak dibayar sekolahnya karena saya diceraikan oleh suami saya ketika saya masuk Islam. Oke, coba cek dulu ke sekolah. Awalnya kita kasih uang. Setelah kasih uang ternyata nggak dibayar ke sekolah, malah dipakai untuk main judol. Serius. Lo perkara-perkara kayak ini banyak loh, serius. Lalu kemudian besoknya kita gimana? Besoknya kalau ada kasus yang sama kita bilang pergi ke sekolahnya, cek sekolahnya. Kalau memang ada uangnya dan kalau memang ada masalahnya, bantu, it's okay. Kita bilang, nih ada problem kayak gini di salah satu mu'alaf. Memang benar kita udah verifikasi. Nah, tugas kayak gini di zaman Rasul dilakukan. Verifikasi benar nggak ini masalahnya apa. Maka ingat ketika ada satu masalah, ini jadi panjang pembahasannya tapi nggak apa-apa. Jadi gini ya, di dalam Islam orang perlu nggak mau minta, tapi orang yang punya kelebihan akan ngasih. Jelas sampai di sini? Coba lihat zaman sekarang, apa yang terjadi dengan dunia zaman sekarang ketika banyak orang nipu dan segala macam. Orang punya uang, nahan uangnya. Orang yang gak punya uang, mintanya parah. Ini kan masalah mental kan? Nah ini yang harus memang kita selesaikan kemudian perlahan-lahan. Jadi balik lagi ke zone yang tadi, zone mana yang gak boleh? Zone dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Tapi kalau dalam perkara-perkara yang munkar, itu bukan namanya zone. Singkatnya seperti itu. Ada tambahan? Pernah ditipu? Sering gitu kayaknya sama. Ya itu kan dari pengalaman. Silakan mungkin kalau